Ya, 7 tanda keilahian Yesus Kristus yang dicatat di kitab Yohanes. Kitab Yohanes mencatat bahwa mukjizat-mukjizat itu dikatakan sebagai tanda. Ya, nanti kita akan lihat. Yang pertama, Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu dicatat di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ya, kita tahu untuk mendapatkan anggur yang baik dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Semakin lama anggur disimpan, semakin baik kualitasnya. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur hanya dalam waktu sekejap, ceklek, langsung. Kenapa, saudara? Ya, karena Tuhan Yesus itu tidak dibatasi oleh waktu, beyond the time. Ya, karena apa? Karena Dia adalah Allah yang menciptakan waktu. Itulah tanda pertama. Kemudian tanda yang kedua dicatat di Yohanes 4 ayat 46 sampai 54, yaitu Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Bagaimana cara menyembuhkan? Yesus menyembuhkan anak pegawai istana dari jarak jauh, saudara. Ya, dikatakan demikian, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Nah, setelah itu, setelah sembuh, mereka bertanya kepada orang-orang di sana, jam berapa mereka sembuh? Ternyata mereka sembuh saat Tuhan Yesus mengatakan, anakmu sembuh. Nah, setelah kejadian itu, ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Itulah tandanya. Apa artinya, saudara? Yesus tidak dibatasi oleh ruang. Yang pertama, Yesus tidak dibatasi oleh waktu. Yang kedua, Yesus tidak dibatasi oleh ruang. Ruang karena Dia yang menciptakan ruang juga. Kemudian, saudara, tanda ketiga, Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit. Di mana, saudara? Di kolam Betesda pada hari raya, hari Sabat. Ya, dengan bagaimana caranya? Dengan menyuruh bangkit dan berjalan. Nah, kalau di kolam Betesda itu orang bisa sembuh jika ia nyemplung di kolam Betesda untuk yang pertama kali. Kalau yang kedua, setelah orang tidak bisa sembuh. Ya, Yesus dalam menyembuhkan tidak perlu media apapun. Dia hanya berfirman, hanya berkata. Kenapa, saudara? Karena Dia adalah Tuhan. Itulah tanda bahwa Dia adalah Tuhan. Segala sesuatu menurut kepada apa yang dikatakannya. Kemudian tanda keempat, Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang, saudara. Ya, kenapa? Yesus adalah Tuhan yang menyediakan. Yehovah Jireh. Kenapa Dia? Iya, Tuhan Yesus adalah roti yang turun dari surga. Dia adalah mana surgawi. Ya, di pasal yang sama kita lihat bahwa Dia berkata, akulah roti hidup. Dia yang beri kehidupan, saudara. Dia bisa menyediakan segala sesuatu termasuk makanan jasmani. Tanda kelima, saudara, Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Tandanya Yesus berjalan di atas air. Iya, saudara, Yesus adalah Tuhan yang tidak tunduk pada hukum alam. Kenapa, saudara? Karena Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Ya, Dia yang mengatur alam. Dia tidak tunduk kepada alam. Kemudian tanda ke-6, Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir. Dicatat di Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Panjang sekali, saudara. Kenapa, Tuhan? Ya, Dia yang menciptakan. Karena sekali lagi inilah tanda bahwa Dia adalah Allah. Tidak ada dalam sejarah orang bisa memelekkan orang yang buta sejak lahir. Tuhan Yesus telah melakukannya karena Dia adalah terang dunia.
Ya, Yesus adalah terang dunia. Dia adalah firman yang turun menjadi manusia. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Kalau orang yang buta sejak lahir tidak bisa disembuhkan secara medis, Yesus adalah Tuhan pencipta segala sesuatu, saudara. Tanda ketujuh dicatat di Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ini juga banyak sekali, saudara. Yesus membangkitkan Lazarus. Ya, kenapa? Yesus adalah kebangkitan dan hidup, saudara. Dia bisa melakukan segalanya karena Dia adalah Tuhan. Itulah, saudara, 7 tanda keilahian yang dicatat di dalam Injil Yohanes. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.